dasar-dasar pembangunan desa. Nah, ini juga yang harus kita sampaikan kepada para pegiat desa nanti. Ya. Biar para pegiat desa itu melek terhadap proses pembangunan. Ya, melek itu paham lah, tahu gitu loh, bahwa pembangunan itu tidak serta-merta, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Ada orang yang tinggal di sini. Bisa aja mas. Caranya mana? Oh, Ponorogo. Oh, berarti tetangganya ini. Reok Ponorogo. Pak Base. Sama bapak saya juga Ponorogo, Pak. Sumoroto. Oh, dulur berarti, Pak. Enggak, saudara. Tapi dia udah di Bali enggak, Pak? Pak Tut namanya. Pak Ketut namanya. Pak Tut namanya. Gitu ya. Dan ya. Supri Jono. Kalau ibu Pak, kayaknya Madura ya? Terlihat dari wajahnya, dari logatnya kelihatan. Pak Caro bener. Ya, saya kan punya kalau ini. Jadi ini kalau orang Bali kan bahasanya ya dulu ya. Ya, pokoknya kalau ada patung gitu. Logatnya. Sekalipun udah lama di Jakarta, logat Balinya nggak hilang. Madura pun juga sekalipun sudah. Makanya di Madura Pak ada sekolah taman kanak-kanak. Iya, taman kanak-kanak. Boris, Boris. Iya, itulah hebatnya Madura, punya warung di mana-mana. Coba zaman Pak. Dikuasai Madura. Sate. Betul, ya. Tapi dia pintar Pak buat sate, Pak. Nah, baik, sekarang terkait dengan dasar-dasar pembangunan desa. Apa itu pembangunan desa? Nanti kita jelaskan pada para pegiat desa. Nah, pada prinsipnya dalam pembangunan desa yang kita laksanakan di negara kita saat ini menganut sesuai dengan yang diatur dalam Permendes nomor 21 tahun 2020 ya, yang disebut yang diawali dengan pendataan. Nah, ini kenapa harus memasukkan SDGs dalam pembangunan desa ya, karena SDGs itu sudah menjadi kesepakatan dunia, program internasional yang harus diikuti oleh semua negara. Makanya disebut dengan Sustainable Development Goal, yakni pembangunan yang berkelanjutan. Banyak faktor yang harus diperhatikan di sini. Ya, oleh karena itu konsep pembangunan desa pun tidak boleh lepas dari itu. Nanti akan kita jelaskan seperti apa, kan? SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, maka karena SDGs ini menjadi dasar pijakan pembangunan di tingkat internasional, kemudian ini juga menjadi dasar pembangunan nasional, maka desa selaku komponen paling bawah di negeri kita juga harus mengacu ke sana. Nah, kenapa SDGs kemudian kalau di desa kita juga dilaksanakan pendataan seperti itu, sekalipun ya kita tahulah aplikasi yang kita gunakan kemarin juga masih banyak yang belum sempurna ya. Bahkan di awal-awal kita kan mengalami seperti frustasi, teman-teman itu sudah nginput, sudah diupload, ternyata data hilang dan sebagainya. Yaitu yang namanya aplikasi ya seperti itu kadang-kadang, apalagi ketika masih dalam proses pembangunan, masih dalam proses pengembangan. Nah, itu. Lalu ini landasan metode tujuan pembangunan desa. Kalau dulu Gus Menteri itu menambahkan satu poin ya di SDGs ini, yakni kelembagaan desa yang dinamis dan adaptif, yang budaya desa adaptif. Ini dikeluarkan lagi karena memang
di SDGs ini hanya ada 17 dan bukan 18. Dulu pernah dimasukkan menjadi 18 karena maksud yang 18 ini sebenarnya arahnya adalah terkait dengan kearifan lokal. Ya, kalau di Bali cocok banget ini 18 ini. Ya, bagaimana kalau di Bali kan terkait dengan semua pembangunan itu kan arahnya bagaimana mengangkat budaya dan kearifan lokal. Nah, ketika ini dikeluarkan bukan berarti hilang Bapak, tetapi ini harapannya dari yang edisi 18 ini harapnya bisa mewarnai dari semua sisi ini, dari semua goals masing-masing edisi ini. Harapannya seperti itu. Maka tidak ada yang tertinggal. No one left behind. Ini dari 17 tujuan SDGs ini harapannya semuanya berdasarkan pada kearifan lokal. Kembali seperti tadi, ya karena undang-undang desa itu mengamanahkan kembali kepada kearifan lokal. Nah, lalu kita jelaskan juga kepada para pegiat desa terkait dengan sumber-sumber pendapatan desa. Ya, nanti kita sampaikan kepada mereka dana yang untuk bangun desa itu dari mana sih? Gitu ya. Dari mana? Ada 7 sumber pendanaan yang bisa digunakan untuk bangun desa. Ya. Yang pertama adalah PAD, pendapatan asli desa. Ini kita jelaskan PAD ini diperoleh dari mana gitu. Selain dana desa, kalau dana desa kan jelas ini yang setiap tahun kita terima kurang lebih sekitar 1 miliar. Ada yang 1M, ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Nah, PAD inilah yang sangat mungkin itu bisa dikembangkan. Ya. Dari potensi yang dimiliki tadi mungkin dari bidang wisata, dari perdagangan, dari pertanian, dari perkebunan dan sebagainya. Yang kalau yang paling ekstrim saya contohkan tadi seperti yang di kecamatan di Desa Ponggok di Klaten itu, yang PAD-nya bisa tembus miliaran ya, 5 miliar sampai 7 miliar per tahun, sehingga dalam membangun desa itu tidak tergantung sepenuhnya pada dana desa. Bahkan dana desa yang jumlahnya 1M itu nggak ada apa-apanya. Nah, inilah kita perkenalkan kepada para pegiat desa bahwa sumber pendanaan desa itu dari ini loh. Ya. Dana desa itu apa? Dia jelaskan alokasi DD itu dari mana, ADD-nya dari mana, gitu kan? Bagian bagi hasil retribusi itu diambilkan dari apa? Kita jelaskan dari pajak dan sebagainya. Kemudian bantuan keuangan APBD seperti apa? Kemudian hibah dan sumbangan yang tidak mengikat itu dari seperti apa, dan lain desa yang sah. Nah, itu kita jelaskan kepada mereka. Kalau kepada Bapak Ibu ini nggak perlu kami jelaskan, karena udah tahu semua teman-teman. Ya. Nah, yang harus disampaikan kepada para pegiat adalah ini sumber pendanaan, dan nanti akan kita kawal khususnya adalah dana desa. Nah, aset desa itu apa sih? Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, dan lain sebagainya. Ini aset desa, aset yang memang dikuasai dan dimiliki oleh desa. Kalau di Jawa itu termasuk tanah-tanah bengkok. Ya, kalau di Bali ada nggak tanah semacam tanah? Nggak ada. Tanah adat ya. Pelabu namanya, Pak. Itu bisa menghasilkan ini juga, menghasilkan PAD enggak? Bisa. Itu desa Desa adatnya, adatnya. Ada. Oh. bukan desa dinas. Kalau untuk yang desa dinasnya dapat nggak? Des. Dari bunda Desanya ya? saja. Bisa nggak kolaborasi itu antara desa dinas? Dualitas, Pak. Dualitas ya. Ya. Bisa Nah, kalau ini ada yang harus dijadikan kerjasama. ada kerjasama gitu ya. Ya, untuk didanai oleh desa dinas, kegiatan adat itu bisa didanai oleh desa dinas. Ya, tapi kalau kegiatan desa dinas nggak bisa didanai dari desa adat. Kalau desa adat dia mempunyai Coba Pak, biar saya juga. Terkait dengan desa adat, mungkin karena istilahnya Bali
desa wawancara atau desa tempat, waktu dan keadaan itu berbeda-beda juga Pak. Kami pas di desa adat juga ikut berproses ke sana. PAD daripada desa adat itu yang mana didapatkan dari kontribusi-kontribusi yang ada di kawasan di wilayah desa itu bisa saja nanti diminta oleh desa dinas sebagai kontribusi untuk PAD di desa dinasnya. Oh, Ya. artinya bisa ya. Bisa ya. Itu pun tergantung juga apa istilahnya leadernya itu. Kalau udah bentrok ya udah dualitas pimpinannya pisah. Apa Sama Richard? Apa? leadernya Oh, leader. antara perbekal dengan Oh, iya, desa iya. adat. Sama dengan BPD dan perbekal gitu Ya, kalau ya, udah ya. bentrok pasti aja ada masalah. Itu Oke. Terima kasih Pak. Ya, berarti mereka punya manajemen sendiri-sendiri gitu ya? ya, ada PPD-nya Iya, masing-masing. iya. Oke. Beda. Ya, kalau memang itu demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat harusnya bisa ya saling mengisi, saling memberikan kontribusi seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu karena itu kan kaitannya dengan adat dan budaya sana ya, kita juga bisa intervensi. Karena yang saya lihat kemarin waktu saya berkunjung ke desa mana ya, yang wisata Lembu Putih itu Taro ya. Taro itu kan pendapatannya juga besar dari adat ya. Karena itu mengelola wisata sampai purunya kan gede banget itu. Ya. Gitu. Tapi kalau kita melihat BUMDesnya juga masih kasihan sebenarnya masih minim lah untuk pengembangannya gitu. Ya, memang kami tidak mengulik secara lebih dalam, tapi yang jelas di situ waktu itu karena kita dalam rangka untuk melihat pengembangan wisata budaya salah satunya di sana. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita jelaskan nanti untuk bagaimana mengelaborasi kemudian kondisi di Bali, Bapak Ibu saya kira akan lebih pandai lah karena Bapak Ibu sebagai pelaku di sana. Kemudian sumber pendapatan asli desa atau mungkin aset desa yang lain nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi desa. Kemudian pokok-pokok kebijakan perencanaan pembangunan desa. Nah, perencanaan pembangunan desa diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan SDG desa didasari pada data desa. Nah, kaitannya dengan data, pendataan. Kenapa harus didata? Jika demikian, kalau memang kita kembali ke dasarnya kepada data, berarti perencanaan tidak bottom up dong. Mungkin ada yang menanyakan seperti itu. Tidak. Kalau pendataan itu pun juga tetap bottom up. Karena apa? Bahwa pendataan kan kita lakukan juga door to door itu langsung dari masyarakat kan? Ya enggak? Pendataan SDGs pada saat itu kan kita laksanakan secara langsung. Kan ada kuesioner individu, ada KK, ada RT, dan kemudian ada desa kan. Artinya apa? Bahwa data itu tidak kita buat secara BIM salah BIM atau sulapan di belakang meja, tidak, tetapi memang benar-benar kita laksanakan dari rumah ke rumah. Sehingga itu datanya otentik, dasarnya itu adalah data primer yang langsung kita peroleh dari lapangan. Nah, itu. Maka kalau memang data itu bisa dibaca dan itu bisa disajikan, itu kan data itu semacam peta sosial. Di sana kan akan terlihat jumlah kakak miskinnya berapa, kemudian jumlah difabelnya berapa, yang daerah rawan bencana di mana, potensi yang bisa dikembangkan di mana, kan ada semua sebenarnya di sana. Kalau memang dilaksanakan secara benar itu pendataannya. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan. Nah, harus kita jelaskan juga di Permendes 21 itu kan jenjang atau tahapan perencanaan pembangunan desa itu kan ada 4 ya. Coba ada yang tahu? Yang pertama apa? Pendataan. Oke, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang terakhir pertanggungjawaban. Betul. Nah, itu teman-teman yang belum sertifikasi itu diingat-ingat itu pasti ditanya karena memang yang diukur hanya itu ya. Pendataan yang pertama tadi terkait dengan pendataan melalui SDGs ya. Kemudian perencanaan setelah didata
kita kan sudah memiliki bahan nih. Ibarat orang mau masak itu kita sudah punya bahan, ada cabai, ada garam, ada kencur, ada serai, ada daging, ada ikan dan lain sebagainya. Itu data sudah kita sajikan nih, tinggal kita mau bikin apa. Kalau kita mau bikin sayur sop, maka kita ambil bawang merah, bawang putih, kemudian daging dan lain sebagainya. Kalau kita mau bikin rendang, maka akan kita ambil, mungkin akan lain lagi, kan seperti itu. Jadi data itu ibarat umpamanya ya kita berikan contoh-contoh kayak gitu. Nah, itu ibarat adalah kalau kita mau nyayur itu adalah bahan-bahannya sudah tersaji. Tinggal kita mau bikin apa. Nah, kemudian di sini juga kita jelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa ini dikenal dengan istilah RPJMDes untuk jangka menengah. RPJMDes itu dibikin siapa, gitu kan? Oleh siapa? Gitu. Harus dijelaskan juga bahwa RPJMDes ketika perbekal terpilih menjadi perbekal atau menjadi kades itu maka paling lambat 3 bulan setelah dilantik itu kan harus sudah menyusun RPJMDes. Seperti itu dijelaskan. Oh ternyata ada RPJMDes ya. Gitu. Artinya kalau Bapak tadi sudah mengatakan bahwa Bapak sudah hal ini sudah umum dilaksanakan kepada para masyarakat ya lebih baik ya. Tadi yang saya contohkan Pak itu di beberapa daerah itu memang teman-teman itu terlalu sibuk dengan urusan di desa saja, tapi terkait dengan pemberdayaannya, terkait dengan komunikasi dengan para tokoh, apalagi pemudanya itu belum tersentuh Pak. Itu. Tapi kalau di Bali sudah tersentuh ya kita sangat berbahagia, sehingga justru tidak akan mengalami kesulitan nanti untuk mencari tokoh-tokoh itu. Karena Bapak Ibu kan sudah merangkul itu semua pemudanya, masyarakatnya. Ya, artinya sudah satu tahap lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Ya, itu. Di Kalimantan, di Sumatera, di Aceh itu susah untuk pemuda-pemuda diajak berkumpul ke desa itu. Nah ini nanti ya harus dijelaskan juga 6 tahun. Nah sekarang kan untuk perbekalnya kan sudah 8 tahun nih. Ya. Nah kalau 8 tahun kan berarti harus membuat review RPJMDes-nya lagi. Ya. Kan sudah ada surat dari Mendagri yang disampaikan kepada gubernur dan bupati untuk melakukan terkait dengan perpanjangan masa jabatan yang di dalamnya juga mengatur terkait dengan RPJMD. Coba nanti ditanyakan di kabupaten masing-masing. Atau mungkin Bapak sudah pegang itu. Sudah proses. Sudah jalan. Sudah jalan ya. Oke, berarti kan nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan bahwa untuk desa-desa tertentu yang masa jabatan kepala desa itu mendapat bonus tambahan 2 tahun berarti harus segera menyusul itu. Itu kalau kepada pegiat desa bukan mereka harus menyusul Pak, mereka hanya diberi gambaran ini loh, bahwa proses pembangunan desa itu seperti ini loh. Kemudian dalam jangka 6 atau 8 tahun ini kemudian eksekusinya setiap tahun melalui RKPDes. Rencana kerja pemerintahan desa ini dilaksanakan setiap tahun berdasarkan prioritas. Prioritasnya yang akan dibangun apa, tapi tidak boleh lepas dari RPJMDes yang sudah susun, dari visi misi kepala desa dulu seperti apa. Nah ini jadi kita berikan pemahaman terkait proses pembangunan desa itu seperti itu. Dan di akhir tahun itu RKPDes ini ditetapkan melalui APBDes. Kalau di Bali memang bisa tepat pada bulan Desember. Ya, mudah-mudahan ya Desember ya. Memang karena yang kita terima lapor itu aja juga yang Januari baru ditetapkan. Bahkan ada yang lebih gitu. Dengan alasan karena kan Permendesnya terkait prioritas kan belum keluar Pak. Ya sebenarnya ya oke lah itu bisa menjadi alasan, tapi sebenarnya kan pakai pagu indikatif yang lama kan juga bisa sebenarnya, tinggal nanti akan direview ulang. Memang 2 kali kerja. Nah saya akan jelaskan kenapa terkait dengan prioritas itu sering sekali mengalami keterlambatan ya. Bahwa terkait dengan itu Pak, kan untuk menyusun prioritas itu Kementerian Desa kan tidak bisa sendiri Pak. Tidak bisa sendiri, itu harus duduk bersama dengan kementerian lembaga yang lain Pak.
ada dagrinya di situ, karena saya juga pernah terlibat beberapa kali. Itu juga pernah ada Bappenasnya, ada Kemenkyu-nya, ada Kementerian Pertaniannya, ada Kemensosnya, ada kesehatannya, dan semua mereka itu minta kapling-kapling. Kadang-kadang sampai dananya itu 1 M habis di kapling-kapling. Persentase untuk BLTDD harus sekian 25% ya atau berapa ya. Kemudian untuk apa, ketahanan pangan dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semua mereka apa namanya, minta diprogramkan, minta dianggarkan. Kenapa ya? Karena kita juga nggak lepas dari sini, Pak. Nanti akan kita lihat. Nah, tidak lepas dari sini, Pak. Bahwa perencanaan pembangunan nasional ini juga mulai dari desa, kabupaten, kota memang harus mengarahnya ke sini. Jadi tidak bisa kita mandiri. Ya. Makanya kadang-kadang akhirnya teman-teman, kita kembali ke atas, Pak. Akhirnya kita teman-teman nggak usah, ini lebih penting, Pak. Nah, sehingga apa namanya, untuk menyusun rencana prioritas itu masing-masing kementerian itu sudah menyodorkan. Ya, BLTDD-nya harus sekian persen. Itu aja urusan persen-persen itu kita sudah berdebat juga. Mereka sudah saling ini, karena mereka melihatnya 1 miliar berarti banyak sekali ya, seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengacu ke atas ya, kalau kita lepas saja ke desa ya mungkin desa akan sesukanya untuk merencanakan pembangunan itu. Nah, oleh karena itu kemudian dibagilah beberapa persentase untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, oleh karena itu kadang teman-teman di desa itu juga akhirnya mensiasati program untuk untuk ini ketahanan pangan. Ternyata kegiatan orang untuk membangun jalan, ya kan? Ya, ketahanan pangan tapi untuk membangun jalan, tapi jalannya adalah jalan usaha tani dan sebagainya. Nah, ini yang, tapi ya bagaimanapun karena memang yang bisa ditempuh itu yang nggak bisa lagi. Pak, boleh Pak, silakan Pak. Akhirnya teman-teman dengan cara mensiasati itu kan pernah itu BPKP yang turun ke lapangan itu audiensi dengan, bukan audiensi ya, paparan terhadap hasil audit di daerah-daerah itu. Wah, itu ternyata yang paling besar tetap kalau dilihat dari sisi pembangunannya adalah fisik, Pak. Fisik, tapi masuknya di kategorinya adalah pembangunan ketahanan pangan gitu ya. Ada bikin irigasi, ada bikin jalan dan lain sebagainya. Ya, tapi gimana lagi kalau tidak dimasukkan di sana, memang fisiknya habis kan. Sudah terkapling-kapling di beberapa item pekerjaan tadi. Dan kalau memang tidak diatur sedemikian, mungkin juga BLTDD mungkin bisa nggak diberikan. Nah, karena itu pengaturannya di tingkat nasional, maka juga tidak harus bisa diterapkan di masing-masing daerah itu bisa klop gitu, tidak. Pasti juga ada yang sebenarnya kakak miskinnya sudah nggak ada, sementara masih diaplikasikan minimal 25%. Kadang-kadang untuk mencari miskin aja sudah susah gitu. Nah, itulah kenapa kadang-kadang aturan itu ketika dilaksanakan di lapangan juga ada problem seperti itu. Nah, kemudian di sini penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Ini ada tim penyusun RPJMD, nanti kita jelaskan yang nyusun itu siapa. Bahwa RPJMD itu adalah produk kepala desa terpilih, tapi kan tim penyusunnya tidak Pak Kades sendiri atau Pak Profesor sendiri, tapi ada tim. Kita jelaskan timnya berapa sih timnya? Memang harus 11. Nah, yang jelas itu harus ganjil. 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh. Nah, itu karena kaitannya nanti ketika ada pengambilan keputusan, kalau ganjil kan pasti ada yang menang seperti itu. Itu kita jelaskan ya. Tim penyusun RPJMDes, kemudian RKPDS itu siapa saja ketuanya dan seterusnya, kita jelaskan. Nah, kemudian ini tata kelola pembangunan desa yang kita jelaskan tadi. Jadi
pembangunan desa yang ada di sini itu tidak boleh lepas dari atasnya Pak. Ya, dari rencana pembangunan nasionalnya, kemudian pembangunan provinsinya, dan juga rencana pembangunan kabupaten kota. Bahkan kadang-kadang pembangunan kabupaten kota juga banyak yang harus dititipkan ke kita juga kan. Ya. Bapak Ibu Sinkronisasi. sinkronisasi ya. Di Bali banyak nggak program-program Banyak. Banyak. Ternyata tidak hanya di Bali, tidak hampir di semua. Sudah rencanakan akhirnya kalah dengan intervensi ini kan. Ya, supra desa di mana-mana karena mereka juga kekurangan dana sebenarnya. Tapi kadang-kadang kasihan dengan desa yang dana 1 miliar yang harusnya mereka bisa olah sendiri harus diintervensi dengan katanya dengan alasan untuk sinkronisasi rencana kabupaten. Nah itu Bapak Ibu. Nah jadi ya kembali lagi bahwa memang desa sebagai pemerintah paling bawah di situ kan harus menyesuaikan di atas. Cuman yang kadang-kadang yang kita sayangkan itu ketika yang harusnya menjadi tanggung jawab kabupaten ternyata harus diserahkan lagi ke desa. Dan kadang-kadang kepala desa juga udah nggak bisa berkutik karena sudah kadang-kadang di perbuknya juga sudah diatur. Belum lagi intervensi dari SKPD lain. Kan sebenarnya tapi ya gimana lagi ya. Tapi oke lah itu menjadi bahan bahan referensi buat kita semua. Toh akhirnya kembalinya juga ke masyarakat itu aja. Hikmah baiknya di situ aja kita ambil. Nah, ini prosesnya seperti ini ya dari kepala desa terpilih itu mempunyai visi dan misi, kemudian bagaimana dia menyusun RPJMDes yang 6 atau 8 tahun itu, ya, lalu per tahunnya kita eksekusi melalui RKPDes dan seterusnya kita berikan. Ini kita kasihkan gambaran saja. Nah, selanjutnya tahapan perencanaan pembangunan ya. Nah, di sini harus kita jelaskan juga terkait dengan penyelenggaraan. Ini yang poin-poin merah ini yang nanti harus dijelaskan secara ditegaskan lagi. Ya, bahwa penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJMDes ini ada musyawarahnya. Jadi tidak hanya ditetapkan oleh tim, tapi juga penetapannya harus melalui musyawarah dan disepakati ditandatangani oleh Kades dan DPD. Lalu musyawarah desa pembahasan dan penyepakatan RKPDes dan daftar usulan RKPDes ya. Ini ditetapkan oleh Musdes yang disilakan oleh DPD. Nah, kemudian yang paling penting adalah dalam hal pelaksanaan ini bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ini sifatnya adalah swakelola Bapak Ibu. Nanti disampaikan juga supaya tidak ada salah sangka dari masyarakat, terutama para pegiat desa yang nanti akan mengawal ini, bukan mengawal kita, tapi mereka yang diharapkan akan menjadi tokoh nantinya itu dikasih tahu bahwa kalau di penggunaan dana desa ini pelaksanaannya menggunakan swakelola, jadi tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga, oleh PT atau CV dan yang lainnya, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa. Itu pun diatur ya, ketika pengadaannya lebih dari 200 juta maka harus melalui lelang seperti itu. Nah, kalau untuk pengadaan barang kecil, kemudian untuk tenaga kerja dan sebagainya itu harus menggunakan warga masyarakat dengan cara swakelola. Swakelola itu adalah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaksananya. Nanti juga kita jelaskan bahwa ada yang namanya TPK. Kalau di Bali juga namanya TPK, tim pelaksana sama ya. Tim pelaksana kegiatan itu siapa saja. Ini jelas diatur juga ada di Permendes nomor 1. Ya, tim pelaksana kegiatan itu adalah pihak yang diberi mandat oleh kepala desa dan warga masyarakat untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya, yang harus mencari calon tenaga kerja, mencari bahan, alat, survei, kemudian mempertanggungjawabkan, mengadministrasikan dan sebagainya adalah TPK. Sekalipun kepala desa adalah sebagai KPA atau pengguna anggaran, tetapi tetap untuk eksekusinya ada di TPK. Itu dijelaskan mereka agar paham, oh TPK itu apa, oh ternyata prosesnya seperti ini dan seterusnya. Ya. Itu pada prinsipnya kepada para pegiat itu kita kasih gambaran-gambaran. Jadi
Jadi supaya mereka paham bahwa pembangunan desa itu ya tidak serta-merta kemudian masyarakat punya usul apa lalu kemudian bisa hari itu juga disetujui, tidak. Kemudian kapan dana desa itu dicairkan, kapan dana desa itu bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana untuk proses pencairannya juga harus dijelaskan. Itu. Jadi pada prinsipnya bahwa kepada para pegiat desa itu mereka dikasih gambaran, ya, karena selama ini yang tahu hanya perangkat dan para pendamping. Mungkin masyarakat pun juga tidak semuanya. Ya, mungkin ya sebagian masyarakat yang sudah terbiasa diajak rapat-rapat mungkin paham. Tapi kalau pemuda yang jarang terlibat ya mungkin belum paham. Kemudian di akhir anggaran itu ada yang disebut dengan pertanggungjawaban desa. Ya, yang pertama siapa? Kepala desa, karena dia sebagai KPA, kuasa pengguna anggarannya. Ya, makanya di akhir tahun kan ada namanya apa? LKPD di situ. Proses pembangunan yang ada di desa selama setahun itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif kepada pemerintah. Tapi secara penggunaan hasil pembangunannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Seperti itu dalam musyawarah. Dan masyarakat juga bisa memantau, nanti jelaskan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ditempelkan di sini gambar baliho, bagaimana banner ya. Setiap desa kalau di Bali itu saya lihat hampir semua desa punya ya banner-banner APBDes-nya ya. Ya, kalau di Bali tertib itu saya lihat, maksudnya ya memang itu ya di Permendes itu juga dijelaskan sih untuk transparansi itu. Nah, sudah selesai. Sudah, terima kasih di sini. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu diskusikan bagaimana proses pembangunan. Adakah pembangunan proses di Bali yang menyimpang dari ini? Ada yang silakan Pak. Mungkin Bapak bisa berbagi ya. Mohon dicarikan. Ya, terima kasih Pak Nurkoles. Langsung saja. Terkait tadi yang disampaikan Pak Nurkoles kaitan dengan proses perencanaan yang sedianya memang kan sudah diatur di dalam Permendes juga dan Permendagri 114 ya. Nah, bahwasanya di sana di bulan Juli itu kan sudah berproses. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwasanya kebijakan turunnya di akhir tahun. Ya, karena sesuatu hal tadi dari lembaga atau departemen masih ada kepentingan kan demikian. Nah, sedianya walaupun seperti itu, setidaknya bisa enggak itu juga di awal. Artinya sebelum siklus perencanaan itu mulai begitu. Nah, kadang desa itu juga mengkritisi kaitan dengan kebijakan itu. Jangan sampai proses itu sudah selesai, ternyata kebijakan yang keluar itu beda. Nah, ini akan mundur lagi. Nah, walaupun secara penetapan APBDes Bali umumnya selesai di Desember gitu. Nah, tapi supaya tidak berjalan lagi begitu untuk menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan di akhir tahun tersebut. Yang kedua, walaupun di materi tadi tidak disinggung kaitan dengan padat karya tunai, ya. Ini yang sering menjadi dilema manakala ada pemeriksaan dari pihak eksternal dan itu dijadikan acuan di dalam proses untuk pelaksanaan di tahun-tahun yang akan datang demikian. PKT 50% itu pemahamannya seperti apa gitu. Nah, karena kemarin sebenarnya kita sudah mendapatkan penjelasan sendiri dari Pak Eksdan ya. Dan juga Jebrana pernah didatangi dari Kementerian PMK menjelaskan kaitan dengan pelaksanaan padat karya tunai tersebut, dan itu pun juga sudah dibahas di Pak Menteri Keuangan, kemudian PMK, Bappenas sama PU kalau nggak salah disampaikan seperti itu. Nah, tapi ketika kita sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan eksternal dari BPK beda begitu.
Nah ini yang menyebabkan dilema desa untuk melaksanakan PKP itu seperti apa? 50%-nya itu gitu untuk upah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau di Bali yang sudah dilaksanakan seperti apa? Yang PKT 50% itu sudah mencakup semua pekerjaan atau per paket-paket kegiatan? Atau seperti apa? Nah kalau kita cermati bahwasanya di sana khusus untuk PKT murni itu memang bisa dilaksanakan. Nah tetapi pekerjaan yang sifatnya fisik, infrastruktur, nah karena di sana itu tidak mungkin upah 50% karena pelaksanaan itu mengacu pada analisa PU kabupaten sehingga di sana tidak nyampe. Nah seperti itu, kemudian itu yang dianggap loh ini kok tidak nyampe 50%. Nah seharusnya kan sana bisa dipilah kan begitu, oh bahwa ini pekerjaan padat karya tunai dan yang ini bukan, kan demikian. Nah itu diatur semua kan begitu. Nah pemahamannya seperti itu sehingga jadi temuan. Nah, itu dari BPKP kemarin seperti itu, dan ternyata memang benar juga apa yang disampaikan waktu itu ibu dari Kementerian PMK itu menjelaskan sudah benar begitu. Tapi kenyataannya dari BPKP lain. Nah, jadi itu yang diaju gitu dari Dinas Bidang Sektor PMD, nah, sehingga desa juga mengikuti jadi gitu. Walaupun kita pendamping sudah menyampaikan yang benar begini, tidak berani juga akhirnya desa melaksanakan karena itu sudah menjadi temuan begitu. Ya, terima kasih. Ya ini permasalahan yang berulang terus ya, karena kadang-kadang apalagi BPKP, kadang-kadang antara BPKP dan inspektorat itu dalam memaham persepsinya aja berbeda terkait dengan PKT ini ya. Ya logikanya saja kalau itu harus pembangunan fisik, sementara pembangunan fisik ini sudah dibatasi ya. Kalau harus menyerap sampai 50% itu kan Tidak mungkin juga ya hal yang mustahil ya. Nah seperti itu. Tapi ya kembali lagi bahwa tapi akhirnya pada saat yang tahun kemarin itu saya nggak ikut ya, yang tahun sebelumnya itu pernah terjadi perdebatan juga itu akhirnya yang penting tidak bahwa dana itu tidak lari kemana atau akhirnya larinya ke fisik. Itu artinya kesalahan administratif itu masih menjadi permakluman. Cuman yang sampai hari ini tidak pernah jadi satu persepsi ya. Kadang-kadang gini loh Pak, kadang-kadang sesama BPKP aja antar provinsi itu beda loh Pak, beda. Jadi di provinsi A itu nggak menjadi temuan, tapi di provinsi B jadi temuan gitu loh. Itu makanya akhirnya kan timbul persepsi yang berbeda gitu, dan itu kan multitafsir, sangat multitafsir. Nah oleh karena itu ya, tapi tidak menjadi yang paling penting itu adalah kembalinya ke masyarakat, dan itu tidak menjadi punishment ya, bahwa ketika temuan itu kemudian desa harus mengembalikan, kan tidak. Kemudian akan menjadi punishment bahwa dana desanya dikurangi, juga tidak. Nah, tapi itu tetap menjadi temuan bagaimana dan akhirnya kan temuan harus menjawab kan, harus menjawab dengan klarifikasi kan. Tapi ketika klarifikasi sudah selesai. Toh nyatanya ketika dibawa ke Jakarta pun kan itu hasil dari